Selamat pagi sahabat Kata Data dimanapun berada, salam sehat selalu. Semoga kita semua tetap produktif dan tentu saja konsisten menerapkan protokol kesehatan. Saya Adek Roza, saya senang sekali akan menemani Anda pada kesempatan ini. Kali ini dalam virtual forum Road to COP26, The Climate Superpower Indonesia, Collaborative Efforts to Tackle Climate Crisis, yang dipersembahkan oleh Kata Data dan Landscape Indonesia. Virtual forum ini akan membahas isu-isu kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dalam mengatasi ancaman krisis iklim. Dan acara ini berlangsung pada tanggal 21 kemarin, dan hari ini tanggal 22 dan 25 Oktober 2021 pekan depan. Nah, acara ini juga didukung oleh ICDX Group, serta media partner kami, Metro TV, Media Indonesia, Berita Satu, Social Connect, dan Yang On Top. Selain di Zoom, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube dan Facebook Kata Data Indonesia, kemudian juga Instagram katadata.co, Instagram katadata.co.id, dan website katadata.co.id. Kami juga membuka sesi tanya jawab di akhir paparan, jadi bagi yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A di aplikasi Zoom Anda. Oke, pada sesi ini yaitu sesi 6, tema kita adalah The Rise of Indonesian Green Consumer bersama narasumber yang telah tersambung secara virtual. Pertama, telah hadir bersama kita Pak Dr. Mulya Amri, Dr. Mulya atau yang akrab disapa Mas Muli ya Mas, Halo adalah expert Mas Adek. panel Kata Data Insight Center. Apa kabar Mas Muli? Baik-baik Mas Adek. Selamat pagi. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Kemudian sudah bergabung juga bersama kita, masih menunggu ya ini. Bentar Mas, Ya. bentar ya, saya ada isu sedikit di. Ya, oke. Jadi sudah bergabung juga bersama kita Ibu Faiza Anindita. Ibu Faiza ini adalah Sustainable Packaging Manager di Nestle Indonesia. Apa kabar? Ini lebih tepatnya Mbak Faiza, Mbak ya. Mungkin di unmute dulu, Mbak Faiza. Bisa dengar saya? Ya, sudah jelas. Apa kabar Mbak Faiza? Baik, apa kabar Mas Ade? Salam kenal, salam sehat. Alhamdulillah, salam kenal dan salam sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu penuh semangat dan sehat selalu ya. Amin. Amin. Nah, sesuai dengan tema pada sesi ini, kita membahas tentang perilaku konsumen Indonesia yang mulai memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi ini kaitannya dengan cara mereka dalam membeli produk. Nah, saya akan langsung ke Mas Muli ya. Jadi Kata Data Insight Center ini telah melakukan survei terkait perilaku konsumen terhadap produk-produk dan kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Mungkin pertama, pertama apa tujuan survei, kemudian bisa diceritakan sedikit metodologinya, Mas Muli. Oke, baik. Terima kasih Mas Adek. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Jadi ini memang sebuah topik yang sangat penting sekali. Kita ingin memahami bagaimana kesiapan konsumen dan persepsi konsumen terhadap produk-produk berkelanjutan ya. Jadi tujuan dari survei ini dilakukan oleh Kata Data Insight Center adalah persis itu. Kita ingin mengetahui bagaimana pengetahuan dan persepsi konsumen itu. Karena selama ini kita melihat belum banyak survei itu di Indonesia ya. Kita tahu bahwa ada tren konsumen semakin paham dan semakin menginginkan produk-produk yang menggunakan prinsip berkelanjutan, tapi persisnya seperti apa. Jadi kita ingin tahu itu, kita ingin tahu juga preferensi konsumen dalam membeli produk ya. Apakah harga itu berpengaruh, lalu kemudian yang mereka anggap sebagai produk berkelanjutan itu apa aja sih gitu ya. Lalu semacam trade off apa saja yang bersedia mereka lakukan untuk mendapatkan produk yang berkelanjutan itu. Nah, ini tujuan surveinya kurang lebih seperti itu, Mas Adek.
Tadi ada pertanyaannya soal ini ya, soal Metodologi. metodologi juga ya. Iya betul. Survei ini kita lakukan secara online, jadi kita promosikan melalui berbagai media yang ada di Kata Data dan lain-lain juga kita promote. Kita lakukan surveinya tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus tahun ini. Dan kita dapatkan responden sebanyak 3.631 responden dari seluruh Indonesia, walaupun memang sesuai dengan sebaran demografi Indonesia juga paling banyak di Jawa ya, sekitar 68% respondennya dari Jawa, cukup berimbang antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini yang cukup menarik juga bahwa banyak yang menjadi responden dari survei ini adalah Gen Y sama Gen Z ya. Jadi generasi milenial sama generasi Z gitu. 47% yang milenial ya, yang berusia 24 sampai 39 tahun, dan 36% yang generasi Z ya, yang antara 17 sampai 23 tahun. Jadi kalau kita total itu lebih 80% yang milenial dan Gen Z ya. Lalu kemudian dari segi pendidikan juga kebanyakan tuh SMA, 57% SMA, walaupun kita juga ada 22% yang pendidikannya sarjana. Dari segi kelas ekonomi kita bagi-bagi menjadi A, B, C, D ya, E ya. Jadi yang kelas ekonomi paling tinggi itu A. Nah, ini yang atau social economic status A ini 19%, dan yang C, D, dan E itu total 68%. Jadi kurang lebih begitulah profil yang kita dapatkan dari survei online ini ya, itu metodologinya. Nah, yang menarik bagaimana nih, apa temuan-temuan penting dari survei ini, Mas Moli? Ya, makasih. Jadi kita melihat bahwa kebanyakan dari pengisi survei, dari responden, itu pemahaman terhadap produk berkelanjutannya itu baru 28% ya, sekitar 28% yang betul-betul paham apa yang dimaksud dengan produk berkelanjutan. Kebanyakan pemahamannya justru adalah yang mereka anggap berkelanjutan adalah produk yang bisa dipakai kembali berulang-ulang untuk jangka waktu yang lama ya, which is sebetulnya adalah bagian dari produk berkelanjutan juga, tapi belum merupakan definisi atau pengertian yang lengkap tentang produk berkelanjutan. Jadi kebanyakan seperti itu. Lalu kemudian dari segi untuk kecenderungan dalam membeli produk, itu banyak sekali yang melihat review dulu ya. Jadi kalau kita lihat 3 faktor yang penting dalam orang membeli produk itu adalah 1, review. Jadi sekarang tentunya dengan sosial media ini menjadi sangat penting ya untuk memahami peran kunci dari review produk tersebut. Jadi memang betul sosial media itu menjadi sumber utama bagi responden kita untuk mendapatkan informasi tentang produk-produk berkelanjutan. Jadi dari review-review yang ada tersebut, kemudian itulah yang menjadi salah satu faktor mereka untuk melakukan pembelian produk, terutama produk yang berkelanjutan. Jadi review sangat penting. Yang kedua tentunya kualitas ya, ini skornya kurang lebih sama, review dan berkualitas. Jadi mereka sendiri selain mencari review juga melihat apakah itu memang produk yang berkualitas. Kalau mereka anggap itu produk yang berkualitas, itu adalah menjadi faktor juga untuk mereka membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga adalah harga nih. Harga skornya kurang lebih hampir sama juga dengan review dan kualitas. Jadi memang mau tidak mau harga itu tetap harus menjadi pertimbangan juga ya dalam kecenderungan orang untuk membeli. Nah, dalam hal produk-produk yang berkelanjutan, ada responden yang bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, jadi sudah ada pemahaman juga di kalangan responden bahwa kadang untuk mendapatkan produk yang berkelanjutan itu ada trade-off-nya. Dalam artian ketika mereka ingin berkontribusi untuk menjaga lingkungan dan lain-lain, itu mungkin harga produknya tidak bisa semurah itu. Nah, ini udah mulai terlihat juga responden sebagian ini bersedia membayar harga yang lebih tinggi kalau memang dia bisa mendapatkan bisa diyakinkan bahwa produknya itu lebih berkelanjutan. Demikian Mas Ade. Ya, oke, Mas Muli, paparan risetnya sampai di sini dulu sementara karena saya punya banyak pertanyaan nih untuk Mbak Faiza. Nah,
Pertama nih Mbak, secara umum bagaimana tanggapan terhadap survei kata data Insight Center ini Mbak, yang dipaparkan oleh Mas Muli tadi? Ini buat saya lah ya, saya senang sih mendengar hasil dari surveinya ini ya. Apalagi yang tadi barusan Mas Muli juga bilang bahwa ternyata kelompok CDE itu sampai 60% yang jadi respondennya. Berarti kan ini an opportunity, karena kan kalau kita lihat, kalau kelompok A ya dengan mungkin kemampuan ekonomi atau finansial yang lebih baik, mereka memang sudah memiliki kesadaran lebih besar lah ya. Tapi kalau ini CDE sampai 60% dan hasil responnya seperti ini menarik banget sih. Dan ini menyenangkan sekali untuk yang 50% lebih itu bilang bahwa it's okay misal untuk mereka bayar lebih, yang penting ini mengusung keberlanjutan. Itu kan belum lagi milenial ternyata porsinya juga banyak. Saya termasuk milenial gitu kan. Berarti karena kenapa? Milenial ini banyak sekali bukan hanya anak kuliahan tapi adalah orang tua baru. Orang tua yang mana mereka punya kesadaran untuk memilih produk yang berkeberlanjutan dan berarti mereka bisa menularkan kepada anak-anak mereka nantinya. Jadi ada tumbuh nih kebiasaan baru atau habit baru yang kita berharap nanti di kedepannya generasi berikutnya tuh lebih sadar lagi akan lingkungan, akan keberlanjutan. Yang kayak begitu sih. Ini jadi apa ya? Buat kami yang juga sedang berjalan menuju arah yang sama, dan di mana kami juga Nestle itu semakin memantapkan positioning-nya bahwa dengan target net zero yang tahun 2020 kemarin di Desember kami secara global mengumumkan bahwa kami berambisi untuk mencapai net zero di tahun 2050, dan ini adalah sebuah journey yang sudah kami mulai untuk memberikan produk-produk yang kepada masyarakat tidak hanya saja healthy atau sehat atau juga lezat, tapi juga produk-produk yang juga mengusung akan keberlanjutan lingkungan. Dan seperti tadi Mas Muli bilang, keberlanjutan itu tuh luas sebenarnya. Dan ini yang perlu juga kita pahami bersama. Jadi, we are so happy, really happy knowing bahwa berarti kami berada di jalan yang benar, di jalan yang sama dengan konsumen juga harapkan. Gitu sih, Pak Sade. Nah, kita mundur sedikit ya, Mbak Faiza. Jadi kan debatnya adalah produk-produk berkelanjutan yang ramah lingkungan itu kan mahal, kemudian juga mungkin kurang diminati, sehingga kalangan industri ini agak reluctant ya untuk masuk ke sektor itu. Nah, sebenarnya apa sih pertimbangan Nestle? Ini kan sebenarnya bukan keuntungan jangka pendek ya, ini sebuah proses panjang. Nah, ini perlu investasi yang besar artinya gitu. Jadi kenapa sih Nestle mau melakukan ini gitu? Oke, jadi sebenarnya keberlanjutan ini tuh sudah Nestle lakukan selama bertahun-tahun. Kami di dunia bisa mencapai 155 tahun, di Indonesia sudah mencapai 50 tahun, itu semua karena mengusung yang namanya pendekatan keberlanjutan. Jadi kami juga sadar betul sejak lama bahwa apa yang kami lakukan saat ini itu tidak boleh dihabiskan untuk saat ini. Apa yang kami lakukan saat ini itu justru untuk menyimpan di masa depannya. Apapun yang kami lakukan itu harus memikirkan masa depannya akan seperti apa. Kenapa mungkin banyak company yang reluctant, mungkin lebih ke arah seperti ini, ada contohnya yang mudah. Kami mencoba untuk mengganti kemasan plastik ya, ke arah kemasan paper. Kenapa paper? Karena kita tahu paper itu sudah ada recycling company-nya itu sudah lebih mature daripada plastik. Dan paper itu sudah ada sertifikasinya FSC gitu kan, yang sudah dijamin secara berasal dari sumber daya alam yang memang sustain lah kita bisa bilang. Tapi pada saat orang belum banyak atau belum banyak industri yang bermain ke arah sana yang menggunakan paper, dan kami yang menggunakan paper sendiri, pasti kita akan absorb cost-nya lebih besar dong. Ya kan, kita yang duluan. Tapi pada saat plastik pertama kali itu digaungkan juga mengalami hal yang sama. Tapi pada saat nanti lama-lama semakin banyak pihak yang menggunakan hal yang sama, itu pasti akan lebih murah jatuhnya. Jadi menurut saya kenapa sekarang mahal, karena belum banyak saja yang menggunakan itu. Jadi dan ini kita bisa lihat bahwa semakin banyak industri yang mulai bergerak ke arah sana, jadi harapannya mungkin saja nanti di kemudian hari, harga yang sekarang jadi mahal, nanti bisa jadi lebih murah karena sudah mulai banyak orang mempunyai komitmen yang sama. Gitu sih, Mas. Ya. Nah, kembali ke survei Mas Muli nih, Mbak Faiza kan,
survei Mas Muli ini kan menggambarkan kondisi konsumen di Indonesia. Nah, Nestle ini kan sebuah perusahaan global ya. Nah, apakah kecenderungan atau temuan survei kata data ini sebenarnya seiring dengan tren global gitu di banyak negara lain? Iya, Iya. Oh, sorry, Mas Muli, saya pikir silakan. saya. Nah, Mas Ya, Muli, silakan. mungkin Mbak Faiza dulu. Oh, oke. Silakan. Kalau dibilang tren global, iya. Ini suatu tren global ya. Kita bisa lihat bahwa sudah mulai banyak konsumen yang juga mendemand atau meminta untuk yang mana nih keberlanjutan atau mana produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Dan secara Nestle pun secara worldwide seluruh dunia itu sudah mulai untuk memberikan produk-produk yang memang lebih mengedepankan atau keberlanjutan atau lebih ramah lingkungan. Jadi tren global itu ada, dan makanya kenapa saya juga sangat senang untuk berada di sini, karena saya senang sekali melihat bahwa Indonesia tuh juga mulai ke arah sana loh. It's not only a matter of price, tapi awareness-nya itu sudah mulai. We can say, okay, mungkin kita masih 2 atau 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi mungkin, tapi at least kita sudah mulai sadar, banyak yang sadar untuk kita perlu produk yang memang mengusung keberlanjutan. Gitu sih, Mas. Jadi tren global itu ternyata udah masuk ke Indonesia, and we're so happy about it sih. Ya, Mas Muli mungkin mau ditambahkan? Iya, jadi betul sekali yang tren global itu kita bisa lihat juga di penggunaan laporan berkelanjutan di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ya. Bukan hanya di Bursa Efek Indonesia, tapi juga Bursa Efek di dunia. Ini voluntary juga, dan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang melaporkan, mengeluarkan sustainability report gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah tren yang diterapkan di perusahaan-perusahaan, tapi itu juga ada dasarnya juga bahwa memang ada demand, semakin besar juga demand dari konsumen. Ini di seluruh dunia, memang dipimpin oleh negara-negara maju ya, yang sudah lebih paham tentang isu-isu tentang perubahan iklim dan lingkungan dan lain-lain. Tapi bukan berarti di negara-negara berkembang itu tidak menjadi tren, itu pun sedang menjadi tren sekarang. Dan ini direspon oleh perusahaan-perusahaan dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan di dalam packagingnya, di dalam produksinya, dalam manajemennya, dan sampai akhirnya dikeluarkan dalam sustainability report tersebut. Ya, untuk Mas Muli, jadi kembali ke survei tadi, Mas Muli sempat menyampaikan bahwa pemahaman tentang produk berkelanjutan itu mungkin masih kurang tinggi ya. Artinya apa sih yang dimaksud dengan produk berkelanjutan gitu di mata konsumen gitu. Meskipun memang ada semangat untuk ikut berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Nah, itu seperti apa sih Mas pemahaman masyarakat itu tadi berdasarkan survei? Ya, betul. Saya share screen boleh ya? Di sini Oke, saya silakan. ingin berbagi beberapa temuan dari survei Kata Data Insight Center tersebut. Ini kita tanyakan kepada masyarakat ya. Ini udah terlihat mudah-mudahan ya. Jadi apa sih yang Sudah. dianggap masyarakat sebagai produk berkelanjutan gitu. Jadi kita berikan beberapa opsi. Ternyata memang betul syarat untuk menjadi produk berkelanjutan itu adalah ya produk yang ramah lingkungan dari produksi, bahan baku sampai kemasan. Nah, di situ kemudian ada persepsinya juga sudah benar. Lalu kemudian juga bukan benar atau salah ya, tapi di dalam persepsi masyarakat adalah seperti itu. Lalu kemudian memiliki kualitas dan keamanan produk yang tinggi gitu ya, jadi bebas dari hal-hal yang hormon, antibiotik dan lain-lain. Lalu kemudian ini juga dilihat oleh masyarakat. Berarti kalau perusahaan tersebut atau produk tersebut memberikan klaim bahwa mereka punya tanggung jawab sosial atau lingkungan, itu juga dihargai. Jadi kalau memang perusahaan punya produk dan produk itu memang betul-betul punya menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, ya tunjukkanlah di dalam produknya, karena itu dilihat. Jadi jangan udah produknya sudah sustainable tapi tidak tunjukkanlah, dan itu karena itu dilihat oleh pembeli, oleh konsumen, dan semoga bisa mengencourage perusahaan-perusahaan dan produk lain juga yang untuk menerapkan. Nah, ini kemudian memiliki harga yang wajar, memiliki jejak karbon yang rendah. Ini yang dilihat masyarakat sebagai produk berkelanjutan, persepsi masyarakat ya. Nah, berikutnya ini kemudian kita lihat
apakah mereka merasa pernah membeli produk yang berkelanjutan gitu, yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah, ini hampir 63% dari responden kami menjawab bahwa mereka pernah gitu ya, sementara 37% menjawab tidak pernah. Nah, bagi yang pernah kita tanyakan lagi nih, apa sih alasan, oke, Anda sudah pernah membeli produk yang berkelanjutan atau ramah lingkungan selama setahun terakhir, apa sih alasannya? Ternyata ya ini jawabannya bisa lebih dari satu ya, tapi kebanyakan memang motivasinya ingin membantu melestarikan bumi dan lingkungan, dan memang ada perasaan puas atau suka gitu kita menggunakan produk ramah lingkungan dan ingin memberikan citra yang baik tentang dia sendiri. Jadi ini membantu pembeli atau konsumen mendapatkan citra yang baik terhadap dirinya sendiri bahwa dia ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan gitu ya. Nah, kita tanyakan juga nih kepada yang nggak pernah membeli produk lingkungan atau tidak pernah merasa membeli produk yang berkelanjutan, yang 37% ini ya, apa sih alasan utamanya? Nah, ternyata ini faktor penting nih, 50% lebih menjawab bahwa tidak tersedianya produk berkelanjutan atau ramah lingkungan di daerah sekitar rumahnya. Ini cukup menjadi ini ya, saya pikir dari segi interest-nya itu udah ada, tapi ketika ditanya kenapa nggak pernah beli kalau gitu, ternyata banyak yang menganggap ini tidak ada, tidak tersedia di sekitar rumah saya. Nah, ini apakah ini benar ataukah ini tidak? Ini kan perlu diteliti lebih lanjut ya. Mungkin ada di sekitar rumahnya, di minimarket atau di pasar di sekitar rumahnya, tapi dia nggak tahu. Tapi yang menjadi persepsi dia adalah itu tidak ada, tidak tersedia di sekitar rumahnya. Lalu kemudian yang kedua, dia ada kurang informasi atau tidak paham atau tidak tahu tentang produk yang berkelanjutan ini apa sih yang mana gitu. Terus ada 18% yang menganggap bahwa harga produk berkelanjutan atau ramah lingkungan itu lebih tinggi gitu. Jadi ini juga sebuah persepsi juga, tapi di sini kita bisa lihat bahwa alasan utama untuk yang tidak membeli produk berkelanjutan itu bukan harga, tapi lebih ke karena kurang informasi atau dia merasa tidak tersedia di daerah sekitarnya. Jadi mungkin perlu dipromosikan lagi dan lain-lain ya. Nah, ada juga yang 13% yang bilang ribet harus ngecek produk yang harus dibeli. Jadi lebih ke faktor praktis ya. Ini yang kalau kita lihat yang pembelian produk berkelanjutan, faktor-faktor dalam membeli produk yang berkelanjutan. Ada lagi sih yang lain sih soal kesediaan membayar lebih tinggi. Nggak tahu apa mau lanjut sekarang, apa mungkin stop dulu gitu, biar kita bahas dulu. Ya, mungkin dari slide yang terakhir ini saya mau ke Mbak Faiza dulu ya. Jadi slide terakhir ini sebenarnya tantangan bagi dunia industri ya, Mbak. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Nestle untuk ya memberi pemahaman publik, menjangkau publik dan lain sebagainya nih? Iya Mas, itu tantangan banget sih. Jadi kalau bisa disimpulkan tantangannya adalah komunikasi berarti ya. Karena kalau kita membahas mengenai keberlanjutan itu, kayak tadi kita juga sudah berbicara, itu kan range-nya besar ya, end to end, dari pengadaan sumber bahan bakunya, produksinya, sampai ke konsumen, bahkan mungkin after pasca konsumsi. Nah, cerita ini agak sulit, misalnya agak sulit untuk diceritakan ke konsumen, karena itu kan semua behind the story of a product kan. Dan itu mungkin akan terdengar it so technical gitu kan, yang kurang menarik. Nah, itu yang memang menjadi challenge, dan itulah akan yang kami coba untuk mulai gaungkan, mulai dari tahun ini dan terutama di tahun depan. Gimana caranya adalah memasukkan cerita mengenai sustainability ke dalam, first thing first adalah ke dalam packaging. Gitu. Karena selama ini kalau di packagingnya kami memang lebih banyak berbicara mengenai gizinya, kandungan gizinya seperti apa. Nah, itu yang mau mulai kita ubah. Jadi tidak hanya gizi, bagaimana sih dengan lingkungannya, bagaimana story-nya, apa sih, what is the story behind a cup of Nescafe, a glass of Denkau, a glass of Milo, karena ceritanya tuh banyak banget sebenarnya, dan banyak sekali yang sudah kami lakukan, baik dari agri service-nya atau bahan baku, produksi, maupun pasca konsumsinya gitu misalnya. Yang kedua adalah social media. Kita udah tahu ya, social media itu kan salah satu platform yang sekarang kayaknya besar sekali untuk bisa dilihat orang dengan cepat gitu kan. Timbang misalnya website. Mungkin orang akan lebih cepat melihat ke social medianya aja daripada ke website perusahaan. Nah, bagaimana kita bisa menyederhanakan. Sebenarnya adalah tantangannya adalah menyederhanakan komunikasi teknikal supaya konsumen juga paham
oh yang mereka beli itu tuh adalah produk berkelanjutan. Pada saat membeli berarti berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Itu sih Mas. Tantangan memang untuk komunikasinya. Nah, tadi menarik Mbak Faiza cerita bagaimana menambahkan cerita pada packaging gitu. Sebenarnya bisa nggak sih Mbak Faiza ceritakan satu hal terkait dengan contoh produk yang dibuat secara sustainable gitu? Apa sih cerita di balik itu gitu? Oke. Coba kita mulai dari segelas susu Denkau ya. Di segelas susu Denkau kita mulai dari tahap pertama atau yaitu untuk bahan bakunya. Nestlé Indonesia itu sudah bermitra dengan peternak sapi perah di Jawa Timur itu sejak tahun 1975. Jadi dari tahun 75 sampai sekarang dari yang tadinya cuma 500 peternak sekarang sudah di angka 26.000 peternak dan juga koperasi yang menjadi mitra kami. Jadi selama itu kami membantu untuk meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan. Bagaimana sih supaya para petani itu tuh juga tahu, peternak itu juga tahu bahwa supaya mereka menjalankan yang namanya bukan hanya untuk beternak, tapi beternak yang baik seperti apa, itu kan sometimes mereka lebih secara tradisional, lebih banyak ya, karena kan kami sapi itu atau peternakan itu kan bukan milik kami, itu semua milik rakyat, jadi kami bermitra. Sebagai contohnya adalah pemilihan pakan, kayak gitu. Kenapa pemilihan pakan? Pakan kami memberikan berbagi informasi bahwa rumput A itu lebih baik daripada rumput B. Kenapa? Karena rumput A itu lebih lunak dari batang sampai ke daunnya. Dengan dia lebih lunak, berarti si sapi bisa memakan semuanya dengan lebih mudah, mencernanya dengan lebih mudah. Dibandingkan rumput B, mungkin bagian batangnya cuma sedikit, jadi nanti akan ada food waste. Kayak gitu kan, akan ada sisa limbah agrikulturnya. Dengan rumput A, mereka bisa habis semuanya. Dengan mereka habis semuanya, berarti nutrisi atau gizinya lebih banyak lagi. Dengan itu, berarti bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas si susu perahnya. Itu dari sisi praktiknya. Setelah itu adalah kami dari tahun 2010 itu sudah mempromosikan atau mendukung pembangunan kubah biogas, di mana untuk mengelola limbahnya. Tadinya memang berawal dari karena peternakan rakyat, berarti itu lebih ke arah berada di sekitar rumahnya si peternak. Jadi lebih ke arah kesehatannya tidak baik untuk kesehatan keluarganya. Dengan dari si polusi limbah kotoran sapi perahnya. Belum lagi banyak keluarga yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Dari 2010 kami mendukung dan mempromosikan untuk membiogas. Jadi itu men-tackle dua hal. Satu adalah limbah ternaknya kita ambil, jadi tidak ada lagi berantakan atau gitu kan polusi di perumahan peternaknya, diambil untuk menjadi gas untuk memasak. Jadi mereka tidak perlu lagi membeli kayu bakar. Satu, mereka tidak perlu membeli kayu bakar, mereka bisa dapat gasnya kapan saja. Kan? Kedua, mereka tidak menggunakan kayu bakar, jadi tidak ada asapnya yang mengganggu kesehatan keluarganya. Ketiga, berarti penggunaan kayu bakar menjadi berkurang, kayak gitu. Itu dari sisi peternakan atau bahan bakunya. Masuk ke dalam produksinya kami. Dari Denkau itu, kan Denkau bentuknya bubuk ya. Nah, itu ada kita bisa sebutlah sebagai diekstraksi lah dari susu cair, yang susu segar sapi cair, diekstraksi untuk menjadi bubuk. Kandungan susu itu, 88%-nya itu adalah air. Padatan susunya sekitar kurang lebih 12%. Nah, jadi pada saat ditarik airnya, padatan susu diambil, airnya itu tidak kami langsung masukkan ke ipal kami, tidak. Tapi kami olah kembali untuk sebagai air pendukung produksi. Jadi misalnya untuk membersihkan tangki dari luar, membersihkan tanam halaman, itu tidak perlu lagi pakai fresh water. Kita merecycle air-air. Sedemikian rupa, setiap tahunnya kami punya target untuk mengurangi penggunaan air bersih atau fresh water lah, dan seperti itu. Masuk lagi, dan di area produksi pun, seperti sekarang kami sedang membangun pembangunan boiler atau untuk memasak, tapi menggunakan biomass, jadi menggunakan sekam padi. Karena kebetulan pabrik Denkau yang terbesar itu ada di Jawa Timur, which is di Jawa, dan kita tahu Jawa kan pertanian untuk padi itu banyak besar ya. Gitu. Jadi
kita berusaha untuk menggantikan LNG dengan menggunakan sekam padi. Dan itu sedang dilakukan pembangunannya, akan sekitar di kuartal 2 2022 itu kami siap untuk menggunakan boiler, baik itu di pabrik kami yang di Jawa Timur maupun pabrik yang di Jawa Barat sebenarnya. Nah, dari situ lalu di pabriknya sendiri itu kami sudah menggunakan lampu LED. Jadi sudah menggantikan semua lampu dengan menggunakan lampu LED. Masuk ke distribution center, diantar ke DC kami, gitu kan, ke gudang kami, itu juga sudah menggunakan LED. Dan kami menggunakan logistik yang tersedia di Indonesia yang, jadi kayak logistik itu ada kayak Euro 3, Euro 5, ada nama-namanya itulah. Semakin tinggi, itu akan emisinya semakin rendah. Nah, kami sudah menggunakan yang paling tinggi ada di Indonesia. Masuk ke packagingnya, tadi sebelum nyampe di antre, masuk ke packagingnya, Dencal itu menggunakan packaging yang sudah, terutama yang box ya, itu sudah dari FSC. Jadi semua box kami sudah FSC, berarti 100% dari bahan didaur ulang dan sudah tersertifikasi. Tidak melakukan kasarnya pembalakan liar gitu kan, jadi bertanggung jawab lah untuk penggunaan kertas kami. Masuk lagi sampai ke arah nantinya pada saat Dencal melakukan campaign, itu sebenarnya ada campaign namanya Denco Kreasi Anak, dan itu salah satunya adalah mengkampanyekan mengenai pentingnya kesadaran akan lingkungan sejak dini. Nah, waktu itu ada dari campaign itu, pemenangnya tahun 2020 persis banget sebelum pandemi, itu diajak ke acara Hari Peduli Sampah Nasional, di mana mereka mempromosikan atau mempertunjukkan ada namanya pilah sampah, tarian pilah sampah dari SD, saya lupa SD mana, di depan Pak Luhut dan Ibu Siti Nurbaya. Jadi kayak gitu. Nah, along the way, dan kami juga punya beberapa, sampai pasca konsumsinya adalah kami punya beberapa project untuk mengelola sampah. Jadi kayak ada project stop di Jawa Timur, kami punya dukungan 10 TPST 3R di Kerawang, lalu ada di Kebagusan juga, di Kelurahan Kebagusan, dan beberapa project yang masih ongoing yang belum bisa dipublikasikan lah ya. Jadi itu adalah end to end. Jadi pada saat membeli Dencal, kontribusinya sebenarnya sebesar itu, gitu sih Mas. More or less cerita di balik segelas Dencal. Ya, jadi ternyata ini ya sangat panjang, dan sustainability ini di semua lini gitu ya, dari hulu sampai hilir gitu. Iya, Ini itu luar yang sedang biasa. kami pastikan. Iya. Ini sebenarnya saya masih banyak pertanyaan ya untuk Mbak Faiza, tapi sudah ada pertanyaan juga dari audiens kita nih untuk Mas Muli nih ya. Tadi kan kalau Mbak Faiza cerita bagaimana usaha dari sisi industri untuk menumbuhkan pemahaman publik. Nah, sekarang bagaimana peran media menurut Mas Muli nih? Pertanyaan dari Mas Brian nih. Oke, makasih banyak. Ini peran media adalah hal yang sangat penting ya di dalam promosi dan penguatan pemahaman masyarakat tentang produk-produk yang berkelanjutan. Jadi kalau kita tanyakan kepada masyarakat, sumber informasi tentang produk berkelanjutan itu dari mana sih? Nah, yang pertama itu media sosial. Tadi saya sudah sebut di awal ya. Jadi 69% mengatakan saya dapat informasinya itu dari media sosial. Mungkin saya share screen aja biar lebih kelihatan ya. Lebih visual juga. Jadi 69% dapat informasinya dari media sosial, lalu kemudian setelah media sosial yang paling banyak menjadi sumber informasi adalah dari TV. Nah, ini televisi. Ternyata televisi ini masih memegang peranan yang penting untuk menjadi sumber informasi, disusul dengan situs atau website penyedia informasi. Jadi ini misalnya websitenya si perusahaannya itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian baru menyusul referensi dari teman atau anggota keluarga, koran atau majalah, lalu informasi yang tersedia di tokonya itu sendiri, mungkin poster atau dan lain-lain, ada radio. Tapi by and large, orang-orang sekarang terutama media sosial, TV, website, sama referensi ini. Lalu kemudian kalau kita review lagi, website atau situs penyedia informasi ini dari mana aja sih? Situs ini ternyata paling banyak adalah situs berita online. Lalu situs berita jurnalistik data, seperti Kata Data sendiri, web pemerintah, milik lembaga luar negeri, dan asosiasi. Jadi ini adalah peran media, saya pikir ya di sini. Paling penting memang masih media sosial. Ya, oke. Nah, dalam peran media ini kemudian kita lompat ke pertanyaan berikutnya. Jadi dari Ibu Widya Anggraini dan
Bapak Paul Wijaya. Ini sebenarnya agak mirip ya pertanyaannya. Jadi bagaimana Nestle mengedukasi konsumen nih. Jadi kalau tadi kan cerita dari hulu, kemudian processing, kemudian pengiriman barang, packaging, dan lain sebagainya. Nah, kalau ke konsumennya apa yang dilakukan Nestle nih, Mbak Faiza? Kalau ke konsumennya sebenarnya di corporate social media kami sih, kami sudah mulai melakukan edukasi ya, dan saya rasa juga bukan Nestle saja, sudah banyak pihak yang mulai mengedukasi mengenai bagaimana pentingnya untuk mengelola sampah. Karena untuk kemasan sendiri, terutama bagi kami yang perusahaan makanan dan minuman, kemasan itu kan sebenarnya untuk menjaga keamanan pangan. Itu yang paling penting, yang harus juga dipahami bahwa kami perusahaan makanan dan minuman, kami menyediakan produk untuk dikonsumsi oleh konsumen. Jadi keamanan pangan itu nomor satu, kan bagaimana bisa dikonsumsi itu dengan secara aman. Nah, seperti tadi juga saya sempat melihat bahwa membaca pertanyaan bahwa mengenai plastik, gitu kan, mengenai plastik. Yang menjadi harus edukasi pertama, dan itu juga yang kami coba untuk terus lakukan edukasi, adalah memilah sampah. Plastik kresek itu ada loh yang mau mengelola, bisa loh didaur ulang. Bahkan itu dicari sebenarnya. Bahkan kami sudah melakukan satu proyek dengan partner yang memang untuk mendaur ulang plastik kresek, plastik yang istilahnya apa ya, kayak fleksibel plastik gitu ya, yang pada saat beli roti, beli buah, itu kan ada plastik kreseknya, plastik fleksibelnya. Itu ternyata ada yang bisa mengelolanya dan dicari bahkan sama si pendaur ulangnya. Tapi permasalahannya adalah habit yang harus ditumbuhkan menurut saya kalau kita berbicara mengenai sampah, yuk pilah sampahnya dari rumah. Karena banyak sekali sebenarnya sampah yang masih bisa digunakan, masih bisa diselamatkan, tapi udah kadung kena sama sambal, udah kadung kena sama santan, yang nilainya sudah tidak ada, pada saat mau didaur ulang nggak bisa, karena akan merusak keseluruhan daur ulangnya. Jadi edukasi itu yang penting. Kayak misalnya botol PET atau misalnya kardus karton. Kalau dilihat sebenarnya kardus karton dan botol PET itu akan hilang cepat. Banyak sekali pemulung yang akan mengambil karena ada nilainya. Karton-karton, makanya kayak karton tadi FSC-nya Nestle gitu ya, untuk kemasan boxnya Nestle. Itu hilang karena ada yang mau menampung dan memang sudah ada pengelolanya atau pendaur ulangnya. Nah, tapi kan kita perlu meningkatkan. Seperti yang di NPEP juga salah satu key points yang NPEP kan, bagaimana cara meningkatkan daur ulangnya. Salah satunya meningkatkan daur ulang ya dari mulai memilah sampah dari rumah. Nah, jadi edukasi paling sederhana untuk memilah sampah itu yang kami menjadi salah satu agenda yang kami utamakan sih, Mas Ade. Itu sih. Ya. Oke, Mbak Faiza. Jadi boleh saya tambahkan, Mas Ade? Ya, silakan, Mas Sedikit. Saya pikir yang disampaikan Mbak Faiza itu adalah poin yang sangat bagus ya, karena dalam survei yang dilakukan Kata Data Insight Center itu memang untuk, jadi kan kita tanyakan yang paling penting untuk proses itu apa, untuk produk itu apa, untuk kemasan itu apa. Memang untuk kemasan yang dianggap penting oleh masyarakat pengisi survei ini adalah kemasannya dapat didaur ulang dan dapat digunakan kembali. Nah ini karena itu kan terasa banget ya kalau kita beli produk lalu kemudian ada kemasannya, kita tuh harus membuang kemasannya ini, ya entah itu plastik PET dan plastik kemasan lainnya. Apalagi sekarang dengan kita banyak membeli produk secara online, itu jadi banyak sekali packagingnya gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk kita pikirkan tentang kemasan. Tapi perlu diingat juga bukan satu-satunya tanggung jawab itu bukan hanya di produk, di perusahaan pembuat produk, tapi juga ada di perusahaan yang mendeliver produk, ada juga di masyarakat. Ya tadi seperti disampaikan Mbak Faiza, masyarakat sendiri juga lakukanlah pemilahan sampah. Nah satu lagi tentunya juga adalah dari sistem waste management atau pengelolaan sampah di kita. Ini kan masih dikelola oleh pemerintah terutama ya. Walaupun sudah ada juga perusahaan-perusahaan swasta itu yang mengumpulkan sampah yang sudah terpilah. Ini seperti waste station yang juga semakin banyak dikelola oleh swasta, bahkan pemulung itu kan sebenarnya swasta ya, swasta individu-individu yang mengumpulkan kemasan-kemasan sisa macam-macam itu. Nah ini harus menjadi satu mata rantai yang utuh, karena banyak juga orang yang melihat
kalau saya sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah, nanti diambil sama tukang sampah, ditaruh dalam satu box atau dalam gerobak sampah yang sama, akhirnya tercampur lagi. Jadi ini harus pemerintah juga mempunyai tanggung jawab yang besar, apalagi waste management untuk sebuah kota, sebuah daerah itu dikelola oleh pemerintah. Jadi kalau diusahakan kita dari mulai pemilahan sampah di rumah itu lanjut sampai ke pengolahan sampahnya itu tetap mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan. Jangan sampai kita sudah lakukan pemilahan tapi nantinya ketika diambil tukang sampah dijadikan satu lagi. Ini yang harus menjadi menurut saya satu sistem yang lengkap. Jadi tidak bisa dari perusahaan dan masyarakat saja yang berperan, tapi juga dari sistem pengolahan sampah publik atau pemerintah juga harus berperan di sana. Nah, Mas Muli, saya mau sedikit nambahin. Itu menarik temuan saya sebenarnya. Jadi memang sedikit cerita, karena saya juga kebetulan handle banyak waste inisiatif dan project gitu kan. Ternyata meskipun kita melakukan pemilihan sampah, lalu diambil sama tukang sampah, di mana ternyata tukang sampah itu hanya ada di kota-kota besar. Di kota-kota kecil ternyata tidak ada tukang sampah gitu kan, yang jadi isunya. Nah, sama tukang sampah itu meskipun dijadikan satu, pada saat nanti masuk ke tempat pembuangan sementara atau TPS, itu sama mereka dipilahin loh ternyata, Mas. Karena mereka juga melihat ada nilai ekonomi, jadi jangan berkecil hati kasarnya, udah pilah sampah terus dimasukin ke gerobak, dijadiin satu lagi gitu kan. Tapi ternyata di sana pun mereka, kalau disedapat mata mereka bahwa mereka tahu nih sampah-sampah yang bernilai, mereka pasti akan ngambilin dulu sih, Mas. Jadi kayak, it's okay. Start from, karena pada saat melakukan pemilahan sampah, pasti ngerasanya you're doing something good for yourself gitu kan. Kayak tadi kan saya merasa melakukan hal baik untuk lingkungan. It's okay, dan percaya atau tidak, ternyata itu tetap berguna kok yang kita lakukan. Dan itu juga terlihat karena kami punya beberapa proyek untuk pengelolaan sampah, sangat terlihat bahwa kalau dari warganya sudah mulai memilah sampah, itu pengerjaannya lebih cepat dan lebih efisien. Dan itu akan lebih maksimal yang bisa dipilah, jadi bersih-bersih gitu kan, yang udah dibersihin, itu bisa didaur ulang, dan itu bisa meningkatkan nilai jualnya sebenarnya. Jadi jangan stop melakukannya meskipun berpikirnya itu dijadikan satu, karena percayalah itu berguna untuk tukang sampahnya. Sepakat, Mbak, sepakat. Ya, sepakat. Karena kebetulan di komplek rumah saya juga, kadang saya sendiri dan istri saya juga agak putus asa, loh sampah sudah dipisahin, digabungin lagi ke dalam truk gitu kan. Jadi ternyata memang bakal dipilah juga sama pengolahan sampahnya nanti. Nah, tadi Mas Muli sempat menyebut peran pemerintah ya. Dan kita tahu sekarang kan sebentar lagi segera akan ada konferensi PBB yang membahas tentang iklim, kemudian pemerintah juga berkomitmen untuk menurunkan emisi sampai tahun 2030 dan lain sebagainya. Tentu itu di tataran global. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Bapak Andra Amirullah nih. Bagaimana korporasi menempatkan peran pemerintah gitu dalam hal mendukung proyek atau produk berkelanjutan ini? Saya Mas Adik ya. Ya. Oke. Sorry, mungkin untuk Mbak Faiza dulu karena pertanyaannya untuk korporasi. Oke. Buat kami pemerintah itu sebenarnya mitra strategis, dan itu memang justru harusnya menjadi mitranya industri ya. Karena again secara dasarnya atau secara prinsip dasarnya industri itu kan ingin berkelanjutan. Nestle berada di Indonesia udah 50 tahun, kita pengen ada punya 50 tahun lagi. Jadi kalau apapun yang kami lakukan, pasti kami akan berusaha untuk mengikuti yang menjadi roadmap-nya pemerintah lah. Karena ngapain kasarnya kita bikin roadmap sendiri kalau roadmap-nya nggak sejalan sama pemerintah, kayak bikin pekerjaan sendiri kan lebih berat nanti pekerjaan. Jadi pemerintah itu memang selayaknya adalah mitra strategisnya kami. Jadi karena seringkali kami melakukan advokasi dengan pemerintah, apa yang bisa kami sinergikan, atau pemerintah punya roadmap apa yang bisa kami nanti juga kita lihat apakah kita akan bisa bersinergi atau tidak. Atau misalnya ada masukan dari pihak industri karena pada kenyataannya misalnya di lapangannya atau pada proses produksi tidak memungkinkan. Tapi seyogyanya pemerintah itu memang mitra strategisnya kami, dan itu sudah kami buktikan pada saat kembali lagi kami berbicara mengenai sampah, karena itu yang paling realistis ya. Kami melakukan pembangunan tempat pembuangan sampah sementara 3R di Jawa Timur, baik di Kerawang maupun di kelurahan. Semua mitranya adalah pemerintah. Karena kenapa? Mereka lah yang memiliki
kekuatan atau wewenang untuk melanjutkan nantinya. Jadi kayak di Jawa Timur, proyek pengelolaan sampah kami itu ada di BUMDes, masuk di BUMDes 26 desa, karena kami ada di 2 kecamatan. Jadi pada saat secara proyek itu selesai, yang melanjutkan siapa? Yang melanjutkan kan masyarakat dan juga pemerintah. Begitu juga di Kerawang, itu ada SK-nya. Jadi nanti pada saat kami sudah tidak ada, ya si para pengelola sampah atau petugas di sana, itu dijamin gajinya, kasarnya, semudah itu. Jadi yang sudah sejujurnya memang pemerintah itu adalah partnernya, partner industri, karena kami juga sebagai industri sadar bahwa kami nggak mungkin melakukannya sendiri tanpa pemerintah. Kalau nggak di ACC pemerintah gimana? Punya proyek tapi nggak di ACC, ya sama aja nggak bisa dilakukan meskipun itu baik gitu sih. Ya, mungkin Mas Muli bisa menambahkan terkait peran pemerintah ini. Masih mute ya? Iya, sudah terdengar ya. Iya, Mas Adek, terima kasih karena memang ini salah satu pertanyaan yang kita tanyakan juga nih di dalam survei yang tadi ya. Salah satu pertanyaan itu adalah kita tanyakan ke responden, bagaimana sih peran pemerintah seharusnya gitu ya untuk meningkatkan sustainability dari produk-produk. Nah, ternyata paling banyak orang memilih 80% itu yang dianggap sebagai peran yang harus diambil pemerintah itu adalah sosialisasi. Jadi memang merasa ini yang masih sangat kurang nih. Bagaimana meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi yang berkelanjutan atau yang ramah lingkungan. Ini yang dirasa perlu dibantu oleh pemerintah terutama. 80% menganggap bahwa pemerintah harus melakukan peran ini, sosialisasi. Lalu kemudian yang kedua, 53% menjawab bahwa pemerintah lakukan pendidikan dong. Pendidikan lingkungan, tentang pentingnya produk berkelanjutan, itu harus diberikan di training-training, masukkan ke dalam kurikulum dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ya ini, merangkul pihak swasta dan pihak komunitas ya, seperti LSM atau NGO, dan juga swasta seperti Nestle sendiri, bahwa bagaimana kita bisa bekerja sama, berperan untuk meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan tersebut. Nah, itu jadi tiga itu yang paling dianggap sebagai peran pemerintah, sosialisasi, pendidikan, sama kerjasama lintas pihak atau multi stakeholder itu. Sesudahnya baru tuh undang-undang yang bagaimana kita perlu membuat undang-undang terkait produk yang ramah lingkungan, memberikan insentif keuangan bagi perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip seperti itu juga ada dianggap yang merupakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Tapi terutama adalah sosialisasi dan pendidikan. Ya, oke. Terima kasih Mas Buli. Ini ada satu pertanyaan untuk Mbak Faiza. Ini pertanyaannya sangat detail ini terkait kopi Nescafe ini. Jadi dari Bapak Ades Prakoso, dia mengatakan Pak Ades ini penggemar kopi Nescafe karena harga dan rasanya luar biasa. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana rencana Nestle untuk mengemas produk kopi hitam Nestle yang menurut saya menjadi andalan ini gitu, agar sesuai dengan semangat keberlanjutan ini gitu. Nah, ini ternyata ada kopi hitamnya ya. Ya, Nescafe klasik kami kopi hitam dan itu dari Lampung, Mas. Yang Nescafe klasik ya. Itu dari Lampung, itu dari Kabupaten Tanggamus yang terbanyak. Kami itu kopi Robusta Lampung asli, gitu kan. Oke, sorry. Tadi pertanyaan Mas Ade adalah kemasan ya? Iya, bagaimana plan atau strategi dalam mengemasnya gitu. Oke. Jadi kalau kopi hitam Nescafe klasik kan kita lihat sebenarnya sudah ada dalam kemasan jar ya, gelas, kemasan gelas, di mana itu bisa reusable dan kita tahu gelas juga bisa di-recycle. Memang ada untuk beberapa kemasan sachet. Nah, kemasan sachet ini adalah, jadi kalau kita berbicara tentang kemasan, Nestle Worldwide itu punya komitmen di sampai tahun 2025 atau di tahun 2025, kami akan memastikan bahwa kemasan kami itu harus bisa didaur ulang atau digunakan kembali, dan mengurangi 1/3 penggunaan virgin plastik atau resin plastik baru. Nah, kemasan sachet itu adalah salah satunya. Jadi, dan itu adalah PR untuk terutama di Indonesia, karena kita lihat kita punya range penduduknya dari A sampai E yang tadi kayak Mas Muli bilang kan. Dan kami berusaha sebagai perusahaan makanan minuman menghantarkan atau menyajikan produk kami adalah untuk semua kalangan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan mereka juga dan juga untuk meningkatkan wellness, karena itu wellness company. Jadi wellness tuh keafiatan atau dari dalam diri. Jadi minum kopi itu bikin bahagia, asal kayak gitu kan. Nah, bagaimana cara kami menyajikan kemasan kepada seluruh lapisan masyarakat?
kemasan sachet itu yang sedang kami kembangkan, dan ada beberapa produk kami juga sudah mengganti kemasan sachet dengan sachet yang lebih ramah lingkungan, quote unquote ya. Jadi cerita sedikit mengenai sachet. Sachet itu yang ada di Indonesia itu kan again biasanya adalah untuk menjaga keamanan dari makanan atau produk itu. Either itu keamanan dari luar atau keamanan dari dalam, jadi tidak bocor seperti itu. Nah, itu adalah dari beberapa jenis material. Jadi ada plastik, ada aluminium foil, dan beberapa jenis plastik. Dengan beberapa jenis plastik ini, lah yang membuat sulit untuk didaur ulang. Karena daur ulang biasanya mereka butuh untuk spesifik, jadi harus dipisah-pisahin tuh lah kasarnya. Tapi karena dia tipis dan udah dipres, itu kan susah ya kan. Nah sekarang kami sudah mengembangkan yang namanya adalah monolayer laminate. Monolayer laminate. Jadi lapisannya masih ada beberapa untuk menjaga keamanan pangan sekali lagi, tapi terbuat dari satu jenis material, sehingga lebih mudah untuk didaur ulang, kayak gitu. Itu adalah salah satu untuk kami tetap berusaha menyajikan produk kami kepada seluruh lapisan masyarakat, tapi dengan kemasan yang kami kembangkan untuk lebih ramah lingkungan. Itu sih, Mas. Tapi kalau yang pasti, Nescafe Classic itu ada kemasan jarnya, gitu. Dan bisa didaur ulang. Oke, jadi kopi Nescafe ini perlu dicoba juga nih nanti. Oh, dicoba. Dan ada cerita di balik kopi itu menarik, Mas. Kita udah ada petani tanggamu, saya di petani di Lampung dari tahun 94. Nah, itu salah satu yang kami ajarkan. Again, itu adalah cerita menarik sekali kalau untuk pertanian kopi. Another story dari peternak sapi perah. Kalau petani kopi itu, kan banyak kan adalah petani rakyat. Kembali kami tidak memiliki pertanian. Kami bekerja sama bermitra dengan para petani dan juga para koperasi. Jadi mereka itu adalah biasanya adalah turun-temurun tuh, punya dari bapaknya. Dengan pohonnya yang ternyata sudah 20 tahun umurnya, 30 tahun. Pohonnya masih terlihat bagus, masih berbuah, tapi buahnya nggak maksimal. Buahnya udah lebih sedikit. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah kami menggantikan bibit pohon itu. Supaya dengan bibit baru, supaya lebih maksimal, kualitasnya lebih bagus, kuantitasnya lebih bagus. Tapi buat petani yang mereka menjalani sehari-hari, terus kalau gua tebang atau gua gantikan, gua kehilangan dong si yang selama ini udah ada. Jadi mindset itu yang sulit, tapi ya itu yang menjadi apa ya, makanya kami dari 94 bermitra untuk secara pelan-pelan bahwa iya, tapi kan ada manajemennya, ada manajemen pertanian yang bisa diperhitungkan sebenarnya. Kayak gitu, dan gimana mengajarkan jangan ke hutan, yang masuk ke dalam hutan, karena itu bukan untuk area pertanian, yang kayak gitu sih, Mas. Nah, banyak sekali cerita menarik di balik produk-produk kami sebenarnya. Iya, ya, pasti banyak cerita itu, Mbak Faiza ya. Nah, mungkin pertanyaan dari Pak Ardiansah ini cocok untuk dijawab oleh Mas Muli ini. Jadi tadi sempat membahas soal sampah. Pertanyaannya adalah yang perlu diperkuat itu sebenarnya pengolahan atau pemusnahannya ini, kalau untuk mendukung kelestarian lingkungan. Oke, memang kita sudah lama mengenal 3R itu ya, reduce, reuse, recycle. Yang pertama apa? Reduce dulu kan. Reduce dulu, kurangi dulu. Tadi Mbak Faisa udah bilang, untuk produk yang satu produk yaitu kopi Nescafe, ada yang dikemas dengan sachet, ada yang di dalam jar, di dalam mungkin botol kaca kayak gitu ya. Nah, kita mulai dari kegunaan dari masing-masing kemasan itu. Kalau Anda tinggal di rumah, ada beberapa orang di rumah Anda, keluarga gitu ya, atau mungkin tinggal di rumah kontrakan bersama teman-teman gitu, itu kan kenapa harus beli yang sachet? Kenapa nggak beli yang besar, kemasan besar saja? Jadi di situ kita sudah berperan mengurangi kemasan-kemasan sachet kayak gitu, dengan tetap mendapatkan hal yang sama. Ketika konsumsi kita tinggi, dalam artian di dalam rumah kita ada beberapa orang yang sama-sama mengkonsumsi Nescafe, kenapa nggak beli kemasan yang jar? Mulai dari situ dulu. Jadi reduce dulu. Nah, ketika memang kita harus ada bepergian atau mengadakan sebuah event piknik atau apa, ya kemudian belilah yang sachet itu. Jadi ketika membeli sebuah produk,
memikirkan kemasannya dari awal. Kalau memang untuk dipakai di rumah, di-sharing dengan keluarga, kenapa nggak beli yang besar sekalian dengan kemasan yang lebih mengurangi penggunaan, mengurangi kemasan-kemasan yang seperti itu. Jadi kita mulai dari memikirkan dulu kegunaannya untuk apa. Pertama tentunya reduce dulu ya, reduce dulu dari sana. Tapi lalu kemudian tentunya kalau memang kita harus menggunakan, misalnya ada acara khusus, kita lagi ingin bepergian, ingin bawa sachet atau piknik dan lain-lain gitu. Nah ini kemudian ya inovasi seperti yang disampaikan Mbak Faiza tadi, bahwa sudah ada satu materialnya yang hanya satu bahan, itu perlu kita pertimbangkan. Kita perlu beli produk-produk yang seperti itu. Nah ini kan kemudian kita memilih recycle-nya kan, produk-produk yang kemasannya bisa di-recycle seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan dari saya nih, sebenarnya yang tadi saya simpen nih untuk Mbak Faiza nih. Nah, untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan segala macamnya itu kan perlu keterlibatan peneliti ya, dalam hal ini ya para ahli gitu. Nah, bagaimana Nestle menempatkan para ahli dalam organisasi ini gitu? Apakah memang ada bagian khusus yang berisi para ahli ini atau seperti apa gitu? Yes, kalau kita melihat, balik lagi ya, kita bicara kemasan dan sampah kan itu yang paling tangible sih ya, bisa dilihat. Di tahun 2018, pada saat kami mengeluarkan komitmen kami itu, kami sekaligus juga mengeluarkan namanya Institute Packaging of Research. Jadi kami punya institutnya sendiri, special R&D team yang spesial hanya untuk melihat possibility atau opportunity apa sih yang bisa kita lakukan dengan kemasan, di mana ya tadi Mas Budi juga bilang setiap negara itu kan beda-beda ya. Jadi needs-nya setiap negara itu beda-beda gitu. Jadi ada sendiri itu Mas kalau R&D. Di Indonesia pun juga ada R&D. Kami punya mini R&D. Jadi kalau di dunia itu kami punya R&D center. Paling dekatnya memang di Singapura karena dianggap tengah-tengah lah ya untuk Asia. Itu mereka lah yang akan mengelola dan tergantung dari market masing-masing, karena Asia biasanya more or less ya tipikalnya sama lah gitu. Itu ada Mas. Ada departemennya tersendiri. Tapi kalau untuk research agency, yes kami lebih suka untuk melihatnya dari luar. Kenapa? Karena menurut kami itu lebih objektif. Kalau research agency-nya itu ada di dalam, nanti subjektivitasnya bisa bermain kan. Sedangkan kalau dari luar bisa objektif dan analisanya pasti akan lebih tajam ketimbang kalau dari internal sendiri. Gitu. Karena mereka punya kemampuan untuk membandingkan misalnya dengan pemerintah, roadmap pemerintah atau dari company lain, dan dilihatnya dengan objektivitas gitu, bukan subjektivitas atau mencari pembenaran quote on quote. Jadi bisa lebih objektif dan bahkan lebih kritis gitu ya. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Brian nih untuk Mbak Faiza juga. Jadi Pak Brian ini penggemar Nescafe kotak. Belakangan sudah ada packaging yang sedotannya dari kertas, namun masih ada yang plastik katanya. Nah ini jadi rencana ke depan seperti apa nih? Apakah plastik ini, sedotan plastik akan dieliminasi atau bagaimana nih? Kalau dari plastik mungkin bisa dilihat dulu tahun produksinya ya, karena dari Desember 2020 semua production line kami di pabrik itu sudah pakai paper straw. Jadi kami sudah tidak lagi menggunakan kemasan atau plastik sedotan plastik, sorry. Kenapa? Karena itu adalah KPI dari headquarters sendiri, worldwide KPI internal kami 2020 kemarin itu sudah harus semuanya eliminasi, pindah menjadi paper straw. Jadi kalau masih ketemu plastik, mohon dilihat kode produksinya atau tanggal expired-nya sih Pak. Itu sih sebenarnya Mas. Oh artinya itu mungkin produk yang sudah lama ya, yang belum. Atau udah di akhir-akhir, karena pada saat pergantian Desember 2020, itu kan dia lagi shifting tuh antara packaging plastik sama paper straw plastik. Paper straw dengan plastik straw. Mungkin masih ada sisa-sisa yang terakhir-terakhirnya gitu. Tapi kalau sekarang semua production line sudah menggunakan paper straw. Ya. Oke, terima kasih Mbak Faiza. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ades Prakoso ya, untuk Mas Mulya nih, untuk Mas Muli. Jadi riset ini kan respondennya konsumen ya. Apakah kemudian ada rencana untuk melakukan riset dengan responden perusahaan nih? Ya, itu
Tepat sekali pertanyaannya itu, karena memang kita ada rencana untuk melakukan itu, Mas Adek. Jadi pertama tentunya dari sudut pandang konsumen, yang kedua tentunya dari sudut pandang perusahaan ya. Nah, cuman memang di mana-mana kalau survei terhadap masyarakat itu lebih mudah daripada survei untuk kepada lembaga ya, entah itu lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Jadi ini ada di dalam rencana kita, tapi memang kita perlu persiapan, kita perlu resources, semoga bisa terlaksana nih, karena kita pengen tahu juga dari sudut pandang perusahaan, kita akan tanyakan proses pembuatan produknya, proses pengemasannya seperti apa, sehingga kita dapat dari dua sisi, satu dari sudut pandang persepsi konsumen, yang kedua adalah dari sudut pandang atau apa yang dilaporkan oleh perusahaan. Doain aja, semoga bisa segera kita laksanakan. Amin. Nestle Oke, siap berkontribusi, Mas. Mantap, thank you Mbak Faiza dan luar Nestle. biasa. Keren. Ya, jadi karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab sudah cukup sampai di sini. Sebelum saya simpulkan, mungkin ada tambahan dari Mbak Faiza atau Mas Muli. Bisa dimulai dari Mbak Faiza mungkin. Oke, sebenarnya first of all saya mau thank you banget untuk sudah diundang dan berpartisipasi untuk acara ini. I'm so happy to hear bahwa masyarakat itu sudah mulai menerima dengan produk keberlanjutan. Mungkin sekarang dianggapnya bahwa produk keberlanjutan itu adalah harganya lebih mahal, dan tapi mereka sudah willingness untuk open. It's a big opportunity for us, terutama untuk Nestle yang memang kami sedang bergerak ke arah sana. Kami mau memastikan bahwa seluruh produk kami itu dari teknisi cerita, dari end to end-nya itu adalah memikirkan bagaimana dengan keberlanjutannya. Tidak hanya untuk sebatas kemasan, tapi mulai dari sourcing-nya, production-nya, bahkan dari post-consumption-nya juga. Jadi, we're so happy to be part of the community yang mulai sadar, awareness-nya mulai tinggi ya, dan semoga Nestle juga bisa terus berkontribusi. Kami sudah 50 tahun di Indonesia, 155 tahun di dunia, bisa terus berkontribusi, tidak hanya saja meningkatkan kesehatan, tidak hanya saja menyediakan produk-produk yang sehat dan juga lezat, tapi juga produk-produk yang memikirkan untuk keberlanjutan lingkungannya. Gitu. Thank you so much for the opportunity. Senang berkenalan dengan Mas Ade dan juga Mas Muli. Terima kasih. Mas Muli, mungkin ada penutup? Ya, terima kasih Mas Adek, Mbak Faiza. Saya senang sekali mendengar cerita dari Mbak Faiza tadi ya tentang berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Nestle. Ini memberikan harapan yang sangat besar tentang green economy di Indonesia, bagaimana untuk kita bisa berperan memperbaiki iklim di seluruh dunia ya. Dan ternyata kita lihat bahwa tren di Indonesia pun mengikuti tren di negara-negara maju, bahwa konsumen kita ini semakin menganggap penting perlunya produk-produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Sebagian seperti yang disampaikan oleh Mbak Faiza di Nestle tadi. Nah, salah satu tantangannya adalah sosialisasi. Kalau Nestle sudah melakukan sosialisasi, kita harapkan semua perusahaan, semua produk, kalau mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan tersebut, jangan ragu, kita sosialisasikan, dan juga peran pemerintah, sosialisasi, edukasi masyarakat tentang perlunya produk berkelanjutan di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Muli dan Mbak Faiza. Tadi sudah dirangkum juga bahwa memang sangat penting ya peran pemerintah, kemudian juga perlu sosialisasi lebih, dan kemudian dari korporasi juga perlu bekerja lebih keras ini membantu menyadarkan publik akan pentingnya produk berkelanjutan. Dan tentu saja media juga di tengah merebaknya hoax dan disinformasi ini tetap harus menyajikan informasi yang kredibel, terutama terkait produk-produk ramah lingkungan demi kelestarian alam kita. Nah, sebelum berpamitan, sebelum menutup sesi ini, saya ingin foto bersama dengan Mas Muli dan juga Mbak Faiza ya. Jadi mohon bersiap-siap. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, tadi kayaknya saya senyumnya kurang lebar. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Muli, kemudian juga Mbak Faiza. Saya Terima kasih. biasa senang sekali
mendapatkan Terima kasih. insight yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi audiens kita dan ini juga menjadi sumbangan Nestle dan juga sumbangan Kata Data untuk usaha-usaha keberlanjutan dan ramah lingkungan Indonesia. Nah, saya harapkan Mas Muli dan juga Mbak Faiza sehat selalu dan mudah-mudahan kita akan bertemu di lain sesi. Amin. Salam sehat Salam selalu. sehat. Salam sehat. Salam. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Faiza. Oke, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Kata Data yang sudah menyaksikan sesi 6 virtual event Road to COP26 ini yang dipersembahkan oleh Kata Data dan Landscape Indonesia, serta didukung oleh ICDX Group dan media partner kami, Metro TV, Media Indonesia, Berita Satu, Social Connect, dan Yang On Top. Untuk sahabat Kata Data sekalian, jangan lupa menyaksikan sesi 7 dengan tema Indonesia as a Green Investment Destination. Nah, sesi 7 akan berlangsung setelah ini pukul 13.30. Saya Adek Roza beserta tim webinar Sisi Plus Kata Data mohon pamit sejenak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 7 malam lewat 45 menit.